Selamat siang teman-teman, kami kelompok 3 dari pendidikan konservasi. Kami hari ini akan membahas tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, sebelum kami memulai membahasnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Yosef Kase. Saya Asarya Umbutidalumu. Saya Rimba Kutimbria. Saya Neville Winu. Saya Maria Hermina Odu. Saya Asfila Sebetlau. Saya Elizabeth Lansina Prilly Bunyiku. Saya Prima Saar. Saya Khalil Almira Sayadimu. Saya Anggun Putri Batu. Saya Febrianti Sarapino Penale. Saya Rosalinda Ananda Tululele. Nah, sekian perkenalan singkat kami. Kami akan memulai presentasi kami. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, teman-teman, keanekaragaman tingkat ekosistem adalah tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Selanjutnya, teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah suatu ekosistem buatan yang terdapat di darat dan digunakan petani untuk membudidayakan tanaman. Dan di sawah juga terdapat interaksi antara organisme hidup beserta lingkungan. Dan teman saya akan menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu ekosistem pantai. Ekosistem pantai adalah ekosistem yang terletak pada pesisir pantai yang terkena air akibat ayunan ombak dari laut. Ketika sedang surut, ekosistem pantai akan nampak seperti pesisir saja. Akan tetapi ketika terjadi pasang, ekosistem pantai akan tergenang oleh air laut tetapi tidak terlalu ramai. Contoh yang ketiga, saya akan persilakan teman saya. Baik, contoh ekosistem yang ketiga itu ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput yaitu daratan yang terbentuk secara alami dan memiliki curah hujan yang rendah. Adapun ciri-ciri dari ekosistem padang rumput, yang pertama itu membentang di daerah tropis dan subtropis. Yang kedua, tumbuhan didominasi oleh rerumputan. Yang ketiga, berada di hamparan yang datar atau berbatu. Yang keempat, mempunyai jenis tanaman yang khas. Yang kelima, sebagai habitat dari jenis hewan. Adapun contoh dari ekosistem padang rumput, yang pertama itu ada padang rumput alpen dan kedua juga ada sabana. Terima kasih. Contoh selanjutnya diberikan kepada teman saya. Selanjutnya, contoh yang berikut yaitu keanekaragaman hayati hutan hujan Indonesia. Nah, salah satu hutan hujan di Indonesia yaitu hutan hujan tropis. Di satu sisi merupakan bagian dari keanekaragaman ekosistem di dunia. Di sisi yang lain, hutan hujan ini merupakan rumah bagi keanekaragaman spesies flora dan fauna yang paling kaya di dunia. Untuk itu, keanekaragaman hayati dimaknai secara lebih luas, bukan hanya spesies tetapi mencakup genetik dan ekosistem. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Yang kelima, keanekaragaman ekosistem gurun. Ekosistem gurun memiliki perbedaan suhu yang sangat mencolok antara siang hari dan malam hari, berangin kencang, beriklim panas, dan memiliki curah hujan yang sangat rendah, serta didominasi oleh tumbuhan xerofit seperti kaktus. Adapun hewan yang bisa ditemui di ekosistem gurun yaitu reptil dan mamalia kecil. Untuk materi selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang ditimbulkan akibat keanekaragaman ekosistem meningkat. Yang pertama adalah gangguan ekosistem. Ketika keragaman ekosistem tumbuh dengan cepat atau tidak stabil, ekosistem mungkin mengalami gangguan. Organisme yang lebih dominan dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan populasi yang tidak terkendali. Sementara ekosistem yang lebih langka dapat mengalami penurunan ekosistem. Yang kedua adalah kompetisi antar spesies. Tingkat keragaman ekosistem yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan kompetisi antar spesies. Organisme yang ditemukan yang kedua adalah kompetisi antar spesies. Organisme yang berbeda mungkin bersaing untuk sumber daya yang sama seperti makanan atau ruang hidup. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang ketiga adalah kehilangan keanekaragaman genetik. Hilangnya keanekaragaman genetik dapat terjadi karena berbagai faktor seperti eksploitasi varietas tanaman tertentu, terkikisnya sumber daya genetik, dan degradasi atau hilangnya habitat.
Hilangnya keanekaragaman genetik dapat mengakibatnya berkurangnya keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang dapat berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup manusia. Yang keempat adalah gangguan siklus ekologi dan perubahan siklus ekosistem. Gangguan atau kerusakan pada ekosistem dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi kita dan organisme lain di planet ini. Perubahan siklus ekosistem dapat terjadi akibat gangguan pada ekosistem tertentu. Siklus ekosistem meliputi siklus materi dan aliran energi. Gangguan pada siklus ekologi dapat menyebabkan perubahan struktur spesies dan suksesi ekologi. Perubahan ekosistem dapat terjadi pada rantai makanan, aliran energi, dan siklus biogeokimia. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kami akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang timbul jika keanekaragaman tingkat ekosistem berkurang. Yang pertama, kehilangan keanekaragaman hayati. Ketika spesies-spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem menghilang atau punah, keanekaragaman hayati ekosistem tersebut juga berkurang. Hal ini mengakibatkan hilangnya beragam fitur, sifat, dan fungsi ekosistem yang dapat berdampak negatif pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua, ketidakseimbangan ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antara spesies dan komponen biotik serta abiotik lainnya. Penurunan keanekaragaman tingkat ekosistem dapat meningkatkan ketidakseimbangan ekosistem seperti peningkatan populasi spesies tertentu yang dapat menjadi hama atau menyebabkan gangguan ekosistem lainnya. Yang ketiga, kerentanan terhadap penyakit dan gangguan. Keanekaragaman tingkat ekosistem menyediakan ketahanan bagi ekosistem terhadap penyakit dan gangguan. Dalam ekosistem yang keanekaragamannya rendah, spesies yang rentan terhadap penyakit atau gangguan tertentu dapat dengan mudah menyebar dan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Yang keempat, perubahan iklim. Keanekaragaman tingkat ekosistem dapat memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Ekosistem yang beragam mampu menyimpan lebih banyak karbon dan mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Ketika keanekaragaman tingkat ekosistem berkurang, kemampuan untuk mengatasi perubahan iklim juga dapat terhambat. Yang berikutnya, pengurangan nilai ekonomi. Keanekaragaman tingkat ekosistem juga memiliki nilai ekonomi. Ekosistem yang beragam dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pariwisata alam, potensi ilmu pengetahuan dan penemuan baru, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengurangan keanekaragaman tingkat ekosistem dapat mengurangi potensi nilai ekonomi ini. Berikutnya, gangguan terhadap rantai makanan. Salah satu peran keanekaragaman tingkat ekosistem adalah mendukung rantai makanan yang sehat dan seimbang. Ketika spesies dalam rantai makanan menghilang, hal ini dapat mengganggu keseimbangan rantai makanan dan menyebabkan dampak negatif pada spesies lain dalam rantai makanan tersebut. Yang terakhir, hilangnya sumber daya alam. Keanekaragaman tingkat ekosistem juga penting dalam menyediakan beragam sumber daya alami, seperti pangan, obat-obatan, kayu, dan air bersih. Ketika keanekaragaman tersebut menurun, kita dapat kehilangan potensi penggunaan dan manfaat dari sumber daya alami. Oleh karena itu, menjaga keanekaragaman tingkat ekosistem penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem, serta melindungi manfaat ekosistem bagi manusia. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Dari gambar yang kami paparkan di samping, kami mengambil salah satu contoh studi kasus yaitu keanekaragaman ekosistem hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis dikenal sebagai salah satu ekosistem paling beragam di dunia dengan jumlah spesies tumbuhan dan hewan yang sangat besar. Studi kasus ini akan memberikan ilustrasi tentang pentingnya keanekaragaman ekosistem dalam menjaga keseimbangan dan fungsi ekosistem. Dalam ekosistem hutan hujan tropis, terdapat berbagai tingkat keanekaragaman. Di tingkat tumbuhan, terdapat banyak spesies pohon yang berbeda-beda, seperti pohon mahoni, pohon meranti, dan sebagainya.
Setiap spesies pohon ini memiliki karakteristik yang peran ekologis yang unik seperti kemampuan mengikat karbon dioksida, menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi hewan, serta mempengaruhi kualitas tanah. Kemudian di tingkat hewan, hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman spesies yang luar biasa. Terdapat berbagai macam mamalia seperti orangutan, harimau, dan juga gajah. Dari penjelasan di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa pentingnya keanekaragaman ekosistem dalam kasus ini terlihat dari fakta bahwa jika ekosistem hutan hujan tropis mengalami kerusakan yang signifikan, maka akan terjadi dampak negatif yang besar. Misalnya, deforestasi yang berlebihan mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies, gangguan pada siklus air, meningkatkan emisi karbon dioksida, dan hilangnya kearifan lokal dari suku pribumi. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bahwa keanekaragaman ekosistem di hutan hujan tropis sangatlah penting. Ekosistem yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi mampu memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, teman-teman, perlindungan dan restorasi ekosistem hutan hujan tropis menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup ekosistem dan juga keberlanjutan kehidupan manusia. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata yang kami lakukan, kami minta maaf. Dan sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.